Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Kusta Zaman Modern. Ayat inti Lukas 5 ayat 12 dan 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Seperti kusta pada dunia 2000 tahun yang lalu, begitulah AIDS pada dunia abad ke-21. Meskipun kita tidak membuat korbannya yang berteriak najis, masih banyak yang berusaha menghindarinya. Bahkan para anggota gereja penderita kusta itu berkata kepada Yesus, "Jika engkau mau." Ketika dia bersujud dan memohon kesembuhan, saya bertanya-tanya, berapa kalikah dia meminta bantuan dan mendapati orang-orang yang enggan membantu? Setelah penyembuhan, kemanakah Yesus mengirim dia? Kembali ke keluarga gereja yang telah menolaknya? Menarik. Carol Grady bercerita tentang seorang anak muda korban AIDS, Scott, yang pulang ke rumah untuk mati. Dia mengutip perkataan Ibu Scott, "Salah satu hal tersulit yang harus kami tanggung adalah reaksi keluarga gereja kami. Sekarang saya menyadari alasan teman-teman kami menghindari kami adalah karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan ketika saya meminta mereka untuk datang dan menemui Scott, sangat sedikit yang datang. Oh, betapa berartinya untuk memiliki seseorang yang dapat mendengarkan dan berbagi kesedihan kita. Dan tentu saja orang takut tertular AIDS. Scott sangat ingin bermain organ dan piano di gereja sekali lagi, tetapi itu tidak diizinkan. Scott meminta pendeta untuk mengurapinya, namun pendeta berkata, "Saya tidak berpikir itu tepat untuk dilakukan." "Apakah Anda benar-benar berpikir Tuhan akan menyembuhkan Anda?" Scott mempunyai keberanian untuk mengatakan, "Baiklah, tidak apa-apa. Tetapi bisakah Anda berdoa untuk orang tua saya dan berdoa agar saya mampu menahan rasa sakitnya?" "Ibu tahu," kata Scott, memberitahu ibunya, "saya rasa saya dapat memahami seperti apa yang dirasakan Yesus ketika mati di kayu salib. Dia benar-benar ditinggalkan oleh mereka yang mengatakan mereka mengasihi dia. Saya yakin dia merasa sedih karena anggota gerejanya tidak ada di sana untuk dia." Dalam gereja yang peduli, bagaimana kita bisa membiarkan penolakan seperti ini? Orang-orang tidak tertular AIDS dari bersin, batuk, sentuhan, atau ciuman kering. Anda juga tidak tertular dari toilet umum, sauna, pancuran, kolam renang, handuk yang dipakai bersama, alat makan, gigitan nyamuk, kencing, keringat, atau dengan berteman. Mendiskriminasi orang yang mengidap AIDS atau siapapun yang dianggap berisiko tertular melanggar hak asasi manusia individu dan membahayakan kesehatan masyarakat. Setiap orang yang terinfeksi dan terkena AIDS layak mendapat kasih sayang dan dukungan, terlepas dari keadaan tentang infeksi mereka. Mari kita memberikan sentuhan penyembuhan kepada penderita kusta masa kini, seperti yang Yesus lakukan. Di musim istimewa ini, Tuhan, tunjukkanlah pada saya siapa yang harus saya jangkau dan sentuh demi Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di kaki salib-Mu, membawa hati kami lebih dekat dengan Engkau.
karena Engkau telah menjaga melindungi kami sampai detik ini. Kami belum memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima, dan tolonglah kami agar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Tantangan demi tantangan ada di depan kami, namun kami yakini Tuhan selalu di pihak orang benar dan selalu menyelamatkan kami. Karena itu kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu. Hari ini ada berkat, ada sukacita yang kami peroleh, karena kami boleh datang serahkan kehidupan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.